Shalom. Bapak Mama, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tema kita pagi ini adalah kesatuan dan pembangunan jemaat. Kalau kita melihat bagaimana perjalanan gereja Tuhan sepanjang zaman, Bapak Mama, maka kita harus prihatin daripada kita bersuka cita. Sebab apa? Hari-hari ini ada begitu banyak gereja yang mudah berkonflik. Konflik antara jemaat dan pendeta, jemaat dengan jemaat. Ada konflik untuk hal yang tidak masuk akal. Ada konflik karena doktrin. Lalu kita bertanya, gereja seperti apakah yang Tuhan inginkan? Kalau kita melihat pembacaan kita dalam ayatnya yang pertama tadi, dimulai dengan kata sebab itu. Sebab itu artinya ada sesuatu yang terjadi, sehingga dalam pasal ini Paulus mengatakan sebab itu. Paulus sebenarnya secara praktis mau menasihati jemaat Efesus untuk bagaimana melakukan hal-hal praktis yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita melihat dalam pasal pertama dan pasal yang kedua, Paulus sedang mengajarkan kepada jemaat Efesus tentang doktrin, di mana Paulus ajarkan kepada jemaat bahwa kita itu sudah sejak kekekalan telah dipilih oleh Allah. Allah bukan saja memilih bangsa Yahudi, tetapi Allah juga memilih bangsa non-Yahudi. Sekarang semua boleh memperoleh jalan yang sama karena telah dipilih oleh Allah sendiri. Lalu Bapak Mama, dalam pasalnya yang ketiga, di situ ada doa Paulus. Doa Paulus kepada jemaat di Efesus supaya jemaat ini dapat memahami kasih Allah dalam hidup mereka. Bapak Mama, ini penting sekali. Karena apa? Kalau kita mengerti tentang kasih Allah, maka lebih mudah bagi kita untuk membagi kasih itu kepada sesama. Maka di sini kita melihat bahwa tidak hanya doktrin yang diajarkan, tidak hanya doa yang diajarkan, tetapi Paulus juga mau menasihati jemaat Efesus untuk melakukan hal-hal praktis di dalam kehidupan mereka. Karena begini Bapak Mama, idealnya orang kalau punya pemahaman doktrin yang benar, maka hidupnya juga harus benar. Itu ideal. Namun kenyataan yang ada, banyak orang punya pemahaman doktrin yang baik. Tapi kenyataannya pemahaman itu tidak sejalan dengan cara hidupnya. Namun di sisi lain ada orang yang menolak doktrin. Tidak penting doktrin itu. Sepentingnya kita hidup berdoa, memuji Tuhan. Tidak terlalu penting. Bapak Mama, orang seperti ini itu kelihatan rohani, tetapi otaknya kosong. Sehingga percaya atau tidak, itu gampang disesatkan. Itu sebabnya bagian firman Tuhan yang kita baca ini mengajak kita untuk melakukan hal praktis seperti apa di dalam kehidupan berjemaat. Bapak Mama, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, kesatuan dan pembangunan jemaat itu adalah hal yang paling penting dalam kehidupan berjemaat. Apa artinya punya jemaat ribuan kalau tidak ada kesatuan di dalam? Apa artinya punya gereja yang bagus kalau orang di dalam tidak memahami dengan baik maksud dan rencana Tuhan? Karena itu Bapak Mama, ada dua hal yang saya bagikan bagi kita. Untuk mencapai kesatuan dan pembangunan jemaat, hal pertama
adalah